إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وقد جاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثرهم إلى يوم الجمع والدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita acara ini, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan memberikan kecintaan di dalam hati kita terhadap majalisul ilm yang telah disebutkan dalam banyak hadis keutamaannya. Di antaranya adalah orang yang berada di tempat itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian perpisahan kita setelah ini adalah perpisahan yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita sampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada panitia penyelenggara, dan kita berikan mereka kabar gembira dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghaliqul lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatihul lisyarr maghaliqul lil khair." Kata beliau, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab pintu-pintu kebaikan itu terbuka dan pintu-pintu keburukan itu tertutup. Dan di antara manusia ada yang menjadi sebab pintu-pintu keburukan itu terbuka dan pintu-pintu kebaikan itu tertutup. Kata beliau, sungguh beruntung orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan termasuk hamba-hamba yang dengannya lah pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Karena pada detik ini dan pada waktu yang seperti ini ya ikhwan, banyak kegiatan-kegiatan yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara mereka ada yang menjadi sebab pintu keburukan itu terbuka. Oleh karena ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri dan kita kembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya saya tak lupa menyampaikan
jazakumullah khair kepada para asatidzah yang saya lihat pada hari ini di antara beliau-beliau ada yang hadir. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berat bagi kami. Serang posisi saya sekarang ini kalau bisa diibaratkan seperti seseorang yang sementara dikeroyok Densus 88. Apatah lagi tadi panitia mengatakan ini materi inti, dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sifatnya mubalaghah, karena posisi kami pada kesempatan ini hanyalah naib pengganti dari Ustaz Baharun Nida hafizahullah, yang ibaratnya yang diharapkan membawakan kuliah adalah sang profesor, tetapi yang hadir hanyalah asisten dosennya, dan tentu kualitasnya sangat jauh berbeda. Tetapi min babin nasihah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza tansahaka fansahu." Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat tersebut. Dan kami sangat merasa bahwa kamilah yang berhak untuk dinasihati. Dan ini bukan min babit tawadhu'. Kalau saja Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum wa arju an anala bihim asy-syafa'ah." Kata beliau, saya mencintai orang-orang saleh, tetapi saya bukanlah termasuk golongan mereka. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Akan tetapi arju an anala bihim asy-syafa'ah, semoga dengan kecintaan kita terhadap orang-orang saleh menjadi sebab kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang saleh insyaallah. Ikhwani fillah, materi yang disampaikan kepada kami adalah finalis Ramadan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kami tidak sempat untuk menyiapkan semacam rangkuman materi karena waktu yang sangat mendesak. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kami dan kepada kita sekalian. Ramadan telah di depan mata kita ya ikhwan, dan saya yakin asatidzah sebelum saya telah menyampaikan kiat-kiat yang mesti kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini bahagian dari menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tazawwud bil ilm. Karena Imam Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau menyebutkan satu babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Bab pentingnya kita berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan inilah yang menjadi mizah dan keutamaan bagi orang yang mengamalkan sebuah amalan yang didasarkan di atas ilmu. Dia akan mendapatkan pahala yang ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perkataan seorang salaf, "Idza istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi'ilmin faf'al." Jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ilmu, maka lakukanlah. Jadi kalau kita mampu untuk tidak menggaruk kepala kita kecuali dengan ilmu, maka lakukanlah. Karena dengan ilmulah akan kita dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, pada kebodohanlah dan kejahilan menjadi sebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Wa fil jahli qabla al-maut maut li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-qubur quburun imru'un lam yahya bil ilmi mayitun wa laysa lahu hatta an-nushur nushur. Wa fil jahli qabla al-qubur quburun. Wa fil jahli qabla al-maut, dan pada kebodohan itu sebelum kematian adalah kematian pada orang yang bodoh itu sendiri. Wa jasaduhum qabla al-quburi quburu, dan jasad-jasad mereka adalah kuburan sebelum mereka dikuburkan. Wa imru'un lam yahya bil ilmi mayitun, dan orang yang hidup tanpa ilmu ibarat mayat. Wa laysa lahu hatta an-nushuri nushur, dan dia tidak memiliki kebangkitan kecuali nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di antara cara kita untuk mengagungkan syiar Allah yaitu mempersiapkan diri sebelum kita melaksanakan sebuah amalan. Jadi sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang agung, tamu yang membawa begitu banyak keutamaan,
yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengaminkan doanya Jibril alaihi salam, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadhana falam yughfar lah." Kecelakaan bagi seorang hamba yang mendapatkan bulan suci Ramadan kemudian tidak menjadi sebab dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, materi kita insyaallah untuk lebih sistematis kita akan bagi pada beberapa poin. Yang pertama adalah kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah umat yang rabbani dan janganlah engkau menjadi umat Ramadan. Kemudian yang kedua adalah fadlul istiqamah ala dinillah, yaitu keutamaan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab yang dapat menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena finalis Ramadan ya ikhwan, pada hakikatnya adalah mereka yang mampu untuk melewatkan bulan suci Ramadan dan menjadikan Ramadan sebagai fursah dan kesempatan bagi dia untuk menambah perbekalan menghadapi kehidupan akhirat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah muqbilatan wa likulli lahumma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun la hisabun wa ghadan hisabun la 'amal." Kata beliau, dunia akan dan besok di hari akhirat adalah merupakan ya ayyuhalladzina amanu dunyawi. Tasabuq, berlomba di dalam kebaikan atau perlombaan akhirat. Dan banyak di antara mereka yang lebih mengutamakan perlombaan-perlombaan dunia. Dan ini merupakan musibah dan merupakan bencana yang sangat besar jika perhatian kita terhadap dunia lebih besar daripada akhirat kita. Padahal hadir yang berbahagia dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti nilai sehelai sayap nyamuk, maka tak seorang pun di antara orang-orang kafir yang diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dunia ini bukanlah untuk orang-orang yang beriman, sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tetapi sekali lagi, banyak di antara kita yang zuhud terhadap akhirat dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bukanlah kefakiran yang saya takutkan dari kalian, akan tetapi yang saya takutkan adalah ketika dunia dibukakan di depan mata kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan kalian dibinasakan oleh dunia tersebut, oleh perlombaan kalian, sebagaimana umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena ketamakan mereka terhadap dunia tersebut. Alhamdulillah. Oleh karenanya marilah kita menjadi finalis ukhrawi yang menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhu hammad dunya." Barang siapa yang perhatiannya hanyalah dunia semata-mata, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Terus menerus dia merasa fakir dan tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena dunia tidak ada habisnya, ikhwan. Wa farraqallahu 'alaihi syamlah wa ma ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Walaupun dia berusaha untuk mencari dunia, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan dari dunia tersebut kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebaliknya, man kana hammuhu hammal akhirah. Barang siapa yang perhatiannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi.
Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan inilah kekayaan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs." Tidaklah seseorang itu dikatakan kaya ketika dia memiliki harta yang begitu banyak. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita. Al-qanaah, dan ini ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irdi bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunianya tayyib, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Kemudian dia didatangi oleh dunia, wahiyya raghimah, dan dia pada hakikatnya tidak menginginkan dunia tersebut. Jadilah ikhwani fillah, penting bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Dan kita perlu untuk kembali mengingatkan diri kita bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah ini untuk menjadikan kita semata-mata menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Rabi'i bin Amir ketika beliau ditanya oleh Kaisar Romawi, "Man ba'atsakum?" Siapa yang mengutus kalian? Apa kata beliau? "Ibta'atsana Allahu 'azza wa jalla linukhrijal 'ibada min 'ibadatil 'ibadi ila 'ibadati rabbil 'ibad." Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari bentuk penghambaan kepada hamba itu sendiri menjadi hamba semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba-hamba tersebut. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang tidak rela untuk menjadi hamba Allah, dia menjadi hamba dunia, wal'iyadzubillah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah beliau, "Harabu min riqqil ladzi khuliqu min ajlihi ila riqqis syaitani wan nafs, ila riqqin nafsi wasyaitani." Kata beliau, mereka berlari dari bentuk peribadatan yang penghambaan yang dengannya lah mereka diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, menjadi hamba-hamba jiwa dan menjadi hamba-hamba syaitan, wal'iyadzubillah. Seorang wanita, kita katakan kepadanya, "Ya ukhti, tutuplah aurat Anda, gunakanlah hijab." Apa kata dia? "Jangan Anda mengganggu hak asasi saya." Baik, kita ingin menggiring dia dan mengajak dia untuk menjadi hamba Allah, dan dia mengatakan, "Saya tidak mau." Jadi dia berlari dari untuk menjadi hamba Allah, menjadi hamba jiwa dan syaitan, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya sekali lagi ikhwan, ibadah yang Allah syariatkan kepada kita adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat disyariatkan untuk menjadikan kita hamba Allah, bukan hamba tidur. Buktinya di subuh hari, sementara kita terlelap di atas pembaringan kita, tiba-tiba dikumandangkan suara azan memanggil kita untuk melaksanakan salat subuh. Kita meninggalkan tidur kita yang nyenyak pada mimpi-mimpi yang begitu indah, pembaringan yang begitu empuk. Kita menuju ke masjid, menghambakan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mau menjadi hamba selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi hamba perut dan hamba kemaluan, afwan. Karena di siang hari kita menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan pada hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak boleh mendekatinya. Karena apa? Allah ingin menjadikan kita hamba semata-mata kepadanya, bukan hamba makanan. Zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba harta. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan dari sifat kekikiran, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifa, ta'isa 'abdul khamisa, ta'isa wa antakasa wa idza syika falan taqash."
Kata beliau, sungguh celaka orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba dunia, wa'iyadzubillah, dia tunduk kepada dunia, ya ikhwan. Zakat disyariatkan untuk kita selamat dari, untuk menjadi hamba harta. Begitu juga dengan haji yang kita tunaikan, untuk menjadikan kita semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa, ya ikhwan, ada orang yang kemudian menjadikan keluarganya menjadi hamba. Menjadi hamba. Dia menjadi hamba keluarganya dan berat untuk melepaskan mereka. Oleh karenanya sekali lagi, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, linukhrijal ibadah min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan seorang hamba dari bentuk penghambaan selain kepada Allah, untuk semata-mata menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dan beribadah, ya ikhwan, dituntut dari kita sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu, tidak terikat dengan satu musim tertentu. Oleh karenanya, poin yang pertama kita katakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang rabbani dan jangan hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya salah seorang salaf pernah ditanya, yang manakah yang lebih afdal? Bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Apa kata beliau? Kun rabbaniyan wa la takun Sya'baniyan wa la takun Rajabaniyan. Jadilah hamba-hamba yang rabbani, kata ulama tersebut. Karena hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita perintah untuk kita laksanakan dan melarang kita dari beberapa hal sebagai bentuk ujian bagi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat siapakah di antara kita yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya salah seorang jariyah, seorang pembantu, itu pernah bekerja dan menjadi budak pada seorang lelaki yang saleh. Dan suatu waktu lelaki yang saleh ini membutuhkan harta untuk sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Akhirnya beliau menjual budak wanita tersebut kepada seorang lelaki dan dia tinggal di rumahnya. Ketika masuk bulan Sya'ban, menjelang bulan suci Ramadan, majikannya memberi makanan yang begitu banyak. Budak wanita ini kemudian bertanya, untuk apa makanan yang begitu banyak? Dia mengatakan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang terjadi, kebanyakan di antara kaum muslimin yang banyak yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan untuk berkreasi, memunculkan makanan-makanan yang belum ada di luar bulan suci Ramadan. Sehingga kita lihat, ya ikhwan, di bulan suci Ramadan pasar-pasar itu semakin ramai, khususnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha, sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid-masjidnya, yaitu rumah-rumah Allah, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Tetapi kita lihat di akhir bulan suci Ramadan, ya ikhwan, semangat kaum muslimin kemudian menurun. Dan yang dipenuhi adalah pasar-pasar, swalayan, tempat-tempat perbelanjaan. Dan ini salah satu di antara ciri hari kiamat, kata Rasulullah, kasratul aswaq, banyaknya pasar yang dibangun, kata beliau. Tidak dapat lahan, di atas jalan dibangun. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Jadi ya ikhwan, ini yang harus kita mengintrospeksi diri kita kembali. Karena barang siapa yang menyembah bulan suci Ramadan, maka Ramadan akan berlalu. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah Tuhannya Ramadan dan Tuhan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha hayyul la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati. Demikianlah kita, ya ikhwan. Ramadan akan mendatangi kita dan akan meninggalkan kita. Oleh karenanya gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Min Ramadan nabda, dari bulan suci Ramadan kita memulai. Dan kita berazam menguatkan tekad kita untuk seterusnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah merupakan madrasah
adalah merupakan sekolah yang mendidik kita, yang menterbiah kita untuk menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berhasil keluar dari bulan suci Ramadan dan menjadi finalis bulan suci Ramadan, insyaallah inilah kemudian dia akan bermanfaat. Karena kenapa di bulan suci Ramadan dia dilatih untuk bertakwa kepada Allah, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kembali dari tempat kerjanya, kemudian masuk ke rumahnya dan dia merasakan haus, thayyib, dan dia membuka kulkas ikhwan dan dia melihat katakanlah thayyib Monty, bekas minuman keponakannya, dan dia sangat haus dan tidak ada yang melihatnya. Pada waktu itu, seandainya dia meminum, kemudian dia keluar dari rumahnya dan melap bibirnya, dia kemudian akan dianggap orang yang melihatnya dia sementara berpuasa. Karena tidak ada yang melihatnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi muraqabatullah, dia melatih dirinya, dia semata-mata diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi orang yang saleh ya ikhwan, bukan cuma di mata manusia, akan tetapi ketika kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Ada di antara manusia yang pada hari kiamat datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang begitu banyak. Kata Rasulullah seperti gunung Tihama, "Ja'alallahu haba'an mansura." Tetapi dijadikan debu yang berterbangan, kata Allah Azza wa Jalla. Tauban kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk golongan mereka ya Rasulullah. Apa kata beliau? Haula'i qaumun idza khalu bi maharimillahi intahakuha. Mereka adalah kaum yang ketika mereka bersendirian, tidak ada yang melihatnya, maka dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Di depan teman-temannya masyaallah lelaki yang saleh. Akan tetapi ketika dia bersendirian, tidak ada yang melihatnya ya ikhwan, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastahyuna minan nas wa la yastahyuna min Allah. Mereka malu kepada manusia tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan fastahi min nadri ilahi faqul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau bersendirian dan jiwamu mengajak engkau untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastahi min nadril ilah, malulah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, wa kullaha, dan katakan pada jiwamu, innal ladzi khalaqadz zalama yarani, sesungguhnya menciptakan gelapnya malam melihatku. Ya ikhwan, sebelum mata kita memandang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat sampai kepada kita. Oleh karenanya janganlah kita menjadikan Allah yang paling kita remehkan pandangannya kepada kita ya ikhwan. Dan inilah madrasah bulan suci Ramadan, melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga finalis bulan suci Ramadan adalah yang terdidik di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu dia menjadi hamba yang rabbani, yang benar-benar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan bahwa keadaan manusia dengan ketaatan atau taubat terbagi menjadi 4 bahagian atau 4 golongan. Yang pertama kata beliau, ada di antara manusia yang menghabiskan kehidupannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus dalam kemaksiatan sampai dia meninggal dunia, wal'iyadzubillah. Golongan yang kedua kata beliau, dan ini lebih buruk daripada golongan yang pertama, yaitu orang yang menghabiskan hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kehidupannya ditutup dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira', fayasbiquhu al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha." Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Akan tetapi dia melakukan amalan penghuni neraka di akhir hidupnya dan dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka, a'udzubillah.
Ini golongan yang lebih buruk dari golongan yang pertama. Adapun golongan yang ketiga, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di akhir hidupnya dia diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada ketaatan. Dan ini sebagaimana dalam asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, asalahu. Sahabat bertanya, wa ma asalahu ya Rasulullah? Beliau bersabda, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh di akhir hidupnya. Dan golongan yang keempat, kata Ibnu Hajar, dan ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata beliau adalah orang yang menghabiskan hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan masa mudanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kenapa saya mengkhususkan masa muda? Karena masa muda adalah masa yang sangat menipu. Oleh karenanya pantaslah mereka menjadi golongan yang langsung mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya. Mereka adalah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbukum min syabin laysa lahu sabwah." Allah takjub kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa yang dimaksudkan dengan sabwah? Kata para ulama, al-mailu ila syahwat, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Inilah pemuda yang luar biasa. Ya ikhwan, dengan kekuatan yang kita miliki, kita mampu untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan jati dirinya dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila bih. Tidaklah beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fi mablah, dari masa mudanya di mana dia lewatkan. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dari hartanya dari mana dia dapatkan dan dia belanjakan ke mana, dan dari ilmu apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Oleh karenanya pujilah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita taufik. Akan tetapi, kata Ibnu Hajar rahimahullah, golongan yang keempat, kata beliau, orang yang paling baik adalah yang menghabiskan hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kematian hampir menjemputnya, maka ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa di bulan suci Ramadan, ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermurajaah Al-Quran, hafalan Quran beliau dengan Jibril alaihi salam. Akan tetapi pada tahun terakhir ketika beliau meninggal dunia, beliau murajaah 2 kali, dan sebelumnya hanya sekali. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebelum kematian beliau, tahun-tahun sebelumnya beliau i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Akan tetapi di akhir hidup beliau, di tahun beliau meninggal dunia, beliau i'tikaf dari pertengahan Ramadan, dan beliau melakukan hajjatul wada'. Oleh karenanya bagi kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uzur dan telah berusia lanjut, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, ya ikhwan. Dan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, yang masih merasakan masa muda, jangan tertipu dengan masa muda kita. Karena sesungguhnya kematian itu, ya ikhwan, adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian tersebut tidaklah memandang yang kaya dan tidaklah memandang yang miskin, tidak memandang tua dan muda. Sebagaimana dalam syair dikatakan, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr, wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad udkhilat ajsaduhum wa qad qubidat arwahuhum laylatal qabri, wa kam min sigharin yurtaja umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tazawwad minat tuqa.
Berbekallah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ish ila al-fajr. Jika engkau hidup sampai pagi hari, engkau masih hidup sampai sore hari. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan. Dan betapa banyak pemuda yang tertawa pada pagi dan sore hari, sedangkan kain kafannya telah disiapkan dan mereka tidak tahu. Wa kam min sigharin yurtaja umrihim. Dan betapa banyak di antara anak kecil yang diharapkan masa depannya oleh orang tuanya. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabr. Sedangkan jasad-jasad mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Oleh karenanya ikhwan, jadikanlah kematian senantiasa berada di depan mata kita. Dan usahakanlah untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah agar dimatikan pada saat kita melakukan amalan yang terbaik yang kita lakukan ya ikhwan. Dan caranya adalah istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan husnul khatimah adalah mereka yang menghabiskan kehidupannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas keistiqamahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah masuk pada poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Kapan itu ya ikhwan? Indal ihtidar, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, akan turun kepadanya malaikat dan berkata kepadanya, Allah takhafu, jangan engkau takut. Takut dengan apa? Jangan engkau takut dengan kematian yang ada di depan matamu. Karena tabiat manusia ya ikhwan, semua kita benci terhadap kematian. Akan tetapi kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu dan cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan rindu dan senang berjumpa dengannya. Dan malaikat akan menghiburnya. Allah takhafu, jangan takut dengan kematian yang ada di depan matamu. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedih dengan apa? Sedih dengan dunia yang akan engkau tinggalkan. Karena tabiat manusia cinta dan senang kepada dunia tersebut. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah Azza wa Jalla, dibuat indah di mata manusia terhadap wanita-wanita, kepada emas dan perak, kendaraan dan seterusnya. Dibuat indah di mata manusia ya ikhwan, sehingga ketika dia meninggal dunia dia bersedih akan meninggalkan dunia yang selama ini dia kumpulkan. Akan tetapi orang yang beriman dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya malaikat dan berkata, Allah takhafu, jangan takut dengan kematian yang ada di depanmu, wala tahzanu, dan jangan sedih dengan dunia yang akan engkau tinggalkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah keutamaan orang yang istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam salat-salat kita ya ikhwan, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka ya ikhwan? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dari kalangan para nabi. Kemudian yang kedua adalah asy-syuhada. Kemudian yang ketiga adalah as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini yang senantiasa kita minta dalam salat-salat kita ya ikhwan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan. Karena sesungguhnya innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Selama kita masih hidup di dunia ini tidak aman dari fitnah. Kita tidak aman dari fitnah ini ya ikhwan. Dan syaitan musuh kita akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha untuk mengajak pengikut-pengikutnya agar dimasukkan ke dalam neraka, a'udzubillah. Sehingga kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan keistiqamahan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah.
Di zaman sekarang ini ya ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanun qata'il lailil muzlim, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u ahadukum dinahu li gharadin min ad-dunya qalil." Segeralah kalian beramal, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang yang namanya fitnah. Seperti malam yang sangat gelap, yusbihul mar'u mu'minan, yang menjadikan seseorang itu beriman pada pagi hari dan dia telah kafir pada sore hari. Wa yumsi mu'minan, atau dia beriman kepada Allah pada sore hari dan dia kafir pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi harinya. Yabi'u ahadukum dinahu li gharadin min ad-dunya qalil, dan dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia, wal a'yadzu billah. Dan betapa banyak di antara manusia yang menjual hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia, wal a'yadzu billah. Dan merupakan musibah yang sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ya ikhwan, dan beliau adalah orang yang maksum, yang diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Akan tetapi doa yang selalu beliau panjatkan adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami, hatiku di atas ketaatan kepadamu, dan tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena ya ikhwan, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk menghadapi fitnah tersebut. Allah lah yang memberikan kita hidayah. Oleh karenanya kata para ulama, karamah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya adalah al-istiqamatu ala dinillah, yaitu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah karamah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya yang ada di permukaan bumi ini, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak merasa sedih. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita tertipu dengan apa yang telah kita dapatkan ya ikhwan. Jangan kita mengatakan alhamdulillah saya sudah menjadi ikhwah, alhamdulillah, ini kita syukuri, tetapi jangan tertipu. Mintalah as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap di antara kita hatinya berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan sesuai dengan keinginannya. Oleh karenanya kita minta kepada Allah agar meneguhkan hati-hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita meminta kepada Allah agar meneguhkan hati kita di atas keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan, musuh kita, syaitanul jinni wal ins, tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita dari keistiqamahan tersebut. Bagaimana kata Mujahid, beliau pernah ditanya, "Ayanamu syaitan?" Apakah syaitan itu tertidur? Apa kata beliau? "Lau nama syaitanu lanajru rahatan." Seandainya syaitan itu pernah tertidur, maka kita bisa beristirahat jenak, tetapi tidak hadirnya berbahagia. Oleh karenanya inilah sebab yang pertama dan utama, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita hidayah. Dan hidayah sesuatu yang mahal. Akan tetapi lebih mahal dari hidayah adalah mempertahankan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang lebih mahal ya ikhwan. Kemudian selanjutnya, dalam rangka untuk mempertahankan hidayah agar kita tetap sabat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kasratu qiraatil Quran. Perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Karena ini merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kata para ulama, walaupun dia tidak paham bahasa Arab. Al-Quran yang seandainya diturunkan kepada sebuah gunung, dia akan hancur disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Oleh karenanya kata para ulama, jika kita membaca Al-Quran dan tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran, maka dikhawatirkan hati kita sudah lebih keras dari gunung. Disebabkan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman radhiyallahu anhu, "Law taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Qur'an." Seandainya hati kita ini suci, kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kata para ulama, barang siapa yang ingin melihat manzilah dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melihat keadaannya dengan Al-Quran.
Kapan dia jauh dari Al-Quran, maka begitulah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya ada di antara hambaku yang memboikot Al-Quran. Oleh karenanya ikhwan, biasakanlah diri kita untuk memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran, yaitu kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, yang merupakan hidayah dan nur yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari kegelapan. Wa kadzalika wahayna ilaika ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka lahtahdi ila siratal mustaqim. Ini adalah nur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya ikhwan. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, banyak sekarang di antara kaum muslimin yang mengisi rumahnya dengan seruling-seruling syaitan. Yang dulunya kata para orang-orang saleh dan orang-orang tua kita mengatakan, ketika telah masuk waktu maghrib, kita telah mengisi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu berlari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, rumah-rumah kita sekarang ini ikhwan telah menjadi markas-markas syaitan. Karena yang ada adalah seruling-seruling syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan. Wa'iyadzubillah. Sehingga tidak heran kalau umat kita semakin jauh dari Al-Quran dan kehinaan kemudian menimpa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta turaji'u dinakum." Dan kehinaan itu kata Rasulullah tidak akan dicabut dari kalian sebelum kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwan, yang harus kita lakukan untuk menjaga hidayah tersebut adalah hendaknya kita senantiasa bersama dengan orang-orang saleh dan kita bersabar dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Bersabarlah kalian dengan orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari. Kata para ulama, kenapa kita disuruh bersabar dengan orang-orang yang saleh dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena di antara ikhwah dan saudara-saudara kita barangkali ada yang memiliki sifat bawaan yang kita benci dan kita tidak senangi. Barangkali di antara ikhwah kita ada yang cepat marah dan tersinggung. Tetapi selama mereka adalah ikhwah, bersabarlah kita bersama dengan mereka. Karena kebersamaan kita dengan mereka itu akan menjadi kita semakin kuat dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu akan bersama dengan orang yang bersendirian. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Oleh karenanya hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian bergaul. Rasulullah telah memberikan permisalan kepada kita ketika dari mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin." Yang berlaku lemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti seorang bapak terhadap anaknya. Adapun kekerasan kita terhadap orang-orang kafir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti binatang terhadap buruannya. Begitulah kita dituntut di antara orang yang beriman ya ikhwan. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bersama dengan saudara-saudara kita, carilah mereka dan kebaikan di umat ini tidak terputus. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan untuk senantiasa sabat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan adalah hendaknya kita senantiasa mengingat kematian. Tadzakurul maut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min dzikri hadhimil ladzat."
Perbanyaklah untuk mengingat perkara yang memutuskan kelezatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dituliskan oleh Umar radhiyallahu anhu dalam cincin beliau. Beliau berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Hari ini barangkali kita mengantarkan jenazah. Coba kita lihat orang-orang di sekeliling kita ya ikhwan. Pada Ramadan tahun lalu, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang bersama dengan kita, yang melaksanakan qiyam bersama dengan kita, tarawih bersama dengan kita, sahur bersama dengan kita, berbuka bersama dengan kita. Akan tetapi hari ini tinggal kita kenang karena dia telah pergi mendahului kita. Tetapi kita akan menyusul mereka. Oleh karenanya kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kematian senantiasa berada di depan mata kita. Kata para ulama, barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, maka akan terkontrol kehidupannya. Jika kita bertakbir untuk melaksanakan salat, hadirkanlah dalam hati kita seakan-akan itu merupakan salat terakhir yang kita tunaikan. Kalau kita menghadiri majlisul ilm, hadirkanlah pada diri kita seakan-akan ini merupakan majlisul ilm yang terakhir yang akan kita hadir ya ikhwan. La taqfal 'anil maut. Jangan kita lalai dari kematian. Kata para ulama, "Ma ra'aitu yaqinan yushbihu syakka ka yaqinin nasi fil maut." Saya tidak melihat sebuah keyakinan yang menyerupai keraguan dari keyakinan manusia terhadap kematian. Seluruh di antara kita akan meninggal dunia, akan tetapi seakan-akan kita ragu dengan kematian tersebut. Seakan-akan kematian dituliskan kepada orang selain kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dan diberikan pahalanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasba'ul mayyit salatun." Ketika mayat itu diantar ke kuburannya akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama adalah keluarganya, dan yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalannya. 2 akan kembali, kata beliau. Harta akan kembali dan dibagikan kepada ahli warisnya, bahkan menjadi bahan pertengkaran di antara ahli warisnya. Keluarganya akan kembali, istrinya akan dinikahi dan seterusnya. Yang tinggal hanyalah 1, kata beliau, itu amalannya yang akan menemaninya di dalam kubur. Sehingga Harun ar-Rasyid ya ikhwan, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Antarkan aku ke kuburanku, di mana nanti aku akan dikuburkan." Ketika beliau melihat kuburannya ikhwan, beliau kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, "La ya man la yazulu mulku, irham man qad zala mulku." Wahai yang tidak pernah hilang kekuasaannya dan kerajaannya, ampunilah dan rahmatilah hambamu yang telah hilang kekuasaannya. Beliau kemudian membaca firman Allah, "Halaka anni ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah." Harta yang selama ini dikumpulkan tidak ada manfaatnya ikhwan. Kekuasaan yang kita bangga-banggakan tidak ada manfaatnya ketika ajal telah merenggut nyawa kita. Oleh karenanya cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi kematian tidaklah memandang umur kita. Hendaknya kita mempersiapkan diri kita, khususnya di bulan suci Ramadan, dan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokannya. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya ikhwan. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Begitu luas rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani thumma astaghfartani ghafartu laka wa ana la ubali ala ma kana mink." Wahai anak Adam, selama kalian memohon kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dan memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampunkan, kata Allah, dan saya tidak memperdulikan lagi apa yang pernah kalian lakukan di masa silam. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak.
Seandainya dosamu sudah setinggi langit, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian jujur bertaubat kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku berikan ampunan tersebut. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian jujur bertaubat kepadaku dan tidak mempersekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan seorang hamba, dan perkataan ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, dicuci dengan 3 sungai. Barang siapa yang tidak bersih dengan 3 sungai tersebut, maka dia akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. A'udzubillah. Sungai yang pertama, kata beliau rahimahullah, adalah Nahrut Taubah, yaitu sungai taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah. Dan jangan kita tertipu ya ikhwan dengan kesalehan kita. Kata para ulama, orang-orang saleh terdahulu dosa mereka dapat dihitung karena sedikitnya. Adapun kita sekarang ini, kita tidak mampu untuk menghitung dosa. Adapun sekarang ini kita tidak mampu untuk menghitung dosa kita saking banyaknya, tetapi kita begitu bangga dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian sudah sangat dekat datang menjemput kita ya ikhwan. Oleh karenanya jangan kita taswif, jangan kita tertipu dengan kesalehan kita. Jadikanlah as-salafus saleh sebagai ukuran kita. Sungai yang pertama adalah Nahrut Taubah, sungai taubat. Orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat, maka dia adalah orang yang baik. Kemudian yang kedua adalah Nahrul Hasanat, sungai kebaikan. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali yang dihalalkan baginya. Wa la yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina, dan kesemuanya ini adalah dosa yang sangat besar. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan dosa tersebut, maka akan dilipat gandakan dosanya pada hari kiamat. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dan dia dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina, wal a'yadzu billah, illa man tab, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aman, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa amila salihan, dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan yang selama ini mereka lakukan digantikan dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat rahmat Allah, bukan cuma diampuni ya ikhwan, akan tetapi dosa yang kita lakukan diganti menjadi kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengisahkan tentang kisahnya Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, saya berusaha untuk bercepat-cepat untuk menginjak lehernya. Saya takut jangan sampai dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jibril mengatakan, saya bercepat-cepat sampai kepada dia ya Muhammad. Saya takut jangan sampai dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, jangan sampai kita kemudian ditanya oleh syaitan. Kemudian syaitan itu berkata kepada kita, tidak mungkin lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Dosamu sudah sangat banyak, tidak hadirnya berbahagia sebesar apapun dosa kita. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya ibarat orang yang tidak memiliki dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nahrul Ibtila, sungai ujian dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya ketika kita tertimpa musibah, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma asabal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushaquha thumma ihtasabahu illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim dari perasaan sedih,
gelisah, gundah gulana, capek, sakit dan seterusnya sampai duri yang menusuk kakinya. Kemudian dia ihtisab, mengharapkan ganjaran di sisi Allah dan bersabar, kecuali akan menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam asar disebutkan, ketika orang yang tertimpa musibah di dunia ini dan melihat pahalanya di sisi Allah di akhirat nanti ya ikhwan, dia kemudian berkata, aduhai seandainya seluruh kehidupanku penuh dengan musibah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu tapi baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan membersihkan kita ya ikhwan. Dan Allah telah mempermaklumkan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, perasaan takut, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan, wal anfus, kematian jiwa, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang orang-orang ketika tertimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasannya ya Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatuhu wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Abu Aliyah menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu sana'ullah azza wa jalla alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah azza wa jalla memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Sehingga dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa seorang hamba dan dilaporkan kepada Allah dan Allah lebih mengetahuinya, Allah kemudian bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengambil nyawa fulan? Dia mengatakan, benar ya Rabb. Hal qabatta samarata fuadi, apakah engkau telah mengambil orang yang paling dia cintai? Malaikat mengatakan, benar ya Rabb. Allah kemudian bertanya, madza yaqulu 'abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku tersebut? Dia kemudian berkata, hamadak wa majjadak wastarja'. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamd. Bangunkanlah bagi hambaku tersebut sebuah rumah di dalam surga dan berilah nama rumah tersebut dengan Baitul Hamd. Ini bagi orang yang istarja' mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Dalam hadis qudsi Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, ma li'abdi al-mu'min 'indi jazaa idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidaklah ada sesuatu, kata Allah Azza wa Jalla, yang saya siapkan bagi hambaku ketika saya mengambil orang yang paling dia cintai dari dunia ini, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali surga yang saya siapkan bagi dia. Jadi inilah 3 sungai ya ikhwan, at-taubah. Kita memperbaharui taubat kita, dan kata para ulama, at-taubatu wazifatul umur. Taubat itu merupakan pekerjaan kita pada setiap detik kita ya ikhwan. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang diampuni dosa-dosa beliau, pada setiap hari beliau senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 sampai 100 kali. Apatah lagi kita ini ya ikhwan, yang kita tidak tahu kemana kita akan pergi setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pengumpul hadis yang terbanyak, 5.374 hadis. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau kemudian menangis dan ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa anda menangis rahimakallah? Beliau kemudian berkata, qillatuz zad, sedikitnya perbekalan, kata beliau, wa qulus safar, dan panjangnya perjalanan, dan tempat kembali kalau bukan surga yaitu ke neraka. Kata Umar radhiyallahu anhu, seandainya saya mengetahui ada di antara amalanku yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sangat senang. Akan tetapi kita tidak tahu ya ikhwan, jangan sampai ketaatan yang selama ini kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bainal khaufi war raja. Jangan sampai salat yang selama ini kita lakukan dilemparkan kepada kita pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang salat ada yang mendapatkan pahala salatnya keseluruhan, ada yang separuhnya, ada yang sepertiganya, ada yang sepersepuluhnya. Tetapi pada hari kiamat ada juga yang dilemparkan salat itu kepadanya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Setiap kali beliau hendak menyampaikan hadis tersebut, beliau kemudian jatuh pingsan dan tidak mampu untuk melanjutkannya selama berkali-kali, baru kemudian mampu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yusha'aru bihin nar yaumal qiyamah salasun. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Golongan yang pertama adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang menuntut ilmu. Ketika dia ditanya, fima fa'al, kenapa engkau melakukan itu? Dia mengatakan, fika ya Rabb, karenamu ya Allah. Akan tetapi Allah yang mengetahui niat seseorang, ya ikhwan. Kemudian berkata, kadzab, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin dikatakan sebagai seorang qari. Engkau menuntut ilmu hanya dikatakan sebagai seorang alim, dan seterusnya. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba 'ardan min 'aradid dunya lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menuntutnya hanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawi, maka diharamkan baginya bau surga. Allah kemudian berkata, masukkan dia ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Ya ikhwan, amalan yang sangat mulia, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, akan tetapi menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Golongan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya kita telah ketahui bersama, ya ikhwan, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya pada hari kiamat, fima fa'al, kenapa engkau melakukan itu? Dia berkata, fika ya Rabb, karenamu ya Allah. Akan tetapi Allah yang mengetahui hati-hati setiap di antara hambanya berkata, kadzab, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin dikatakan sebagai seorang mujahid, hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, qad qil, dan engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Adapun sekarang ini Allah memerintahkan kepada malaikat dan dia diseret ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berderma, yang mengeluarkan hartanya, yang di dalam Al-Quran kita telah mengetahui keutamaan bersedekah dan berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan Ustaz kita, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat sebiji tanaman yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai dibuahi 100 biji dan masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah kemudian yang mengetahui hati seorang hamba kemudian berkata, kadzab, engkau berdusta, engkau berderma, hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, waqad qil, dan telah engkau dapatkan, kata Allah Azza wa Jalla. Adapun pada hari ini dia dimasukkan ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Inilah yang kita takutkan, ya ikhwan. Oleh karenanya la naqtar, jangan kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Berbanyaklah untuk beramal dan ikhlaskanlah niat kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah senantiasa menerima amalan-amalan kita. Inilah ikhwan yang sempat disampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga benar-benar kita menjadi finalis Ramadan yang mendapatkan predikat al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kecelakaan bagi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan tidak merubah dirinya. Sungguh celaka bagi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan kemudian tidak menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang dipanjatkan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kalau saja yang berdoa adalah Jibril sayyidul malaikah dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sayyidul mursalin, kira-kira apakah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hasya wa kalla. Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadhan wa lam yughfar lah. Kecelakaan bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian tidak menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita memperkuat azam kita, ya ikhwan, agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Boleh jadi Ramadan tahun ini kita tidak dapat. Boleh jadi kita tidak sampai ke rumah kita setelah kembali dari tempat ini, ya ikhwan. Kematian senantiasa ingin menjemput kita. Sesuatu yang sangat dekat. Persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah bekal kita dan amalan-amalan kita, dan janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya duniawi sebagaimana banyak di antara manusia yang tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang menjemput mereka, mereka kemudian baru berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Dikatakan kepadanya, kalla, sekali-sekali tidak.
Oleh karenanya kata para ulama, yang disesalkan orang kafir pada hari kiamat adalah kenapa dia tidak beriman kepada Allah. Adapun yang disesalkan oleh orang yang beriman adalah kenapa berlalu sedetik dari waktunya dan dia gunakan tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah ya ikhwan. Oleh karenanya selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, beramallah. Wa min Ramadan nabda, dan di bulan suci Ramadan kita mulai untuk menguatkan tekad kita ya ikhwan, mengisi dengan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nari wa dakhala al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك